sekarang kami akan mengenalkan pelajaran kami, tuntutan studi pelajaran ini dari awal sampai berakhir. Ini yang jadi dalam pertemuan kami, di dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Ya, cek kehadiran ya. Kita cek kehadiran pada siang hari ini. Alvina Dwi Kartini, Hadir. Anissa Tungka, Hadir. Cesia Matulender, Hadir. Florena Tambun, Hadir. Gabriel Lempoy, Hadir. Hilkia Manopo, Intan Raut. Ini Raut apa Rauf? Rauf. Juninho Katuuk, Hadir. Margaret Kaseger, Hadir. Manjelita Sambur, Narendra Mantik, Stevi apa Steti? Selfie. Stevi Rakinaung. Hadir. Oke. Sebagian belum masuk ya. Masih di luar ya. Masih ada yang istirahat. Oke. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang kekurangan dan kelebihan. Nah, oke. Hari ini kita masuk dari memahami pembuatan video sesuai skenario. Bagaimana membuat video, langkah awal, mengedit video, sesudah mengedit, mengisi inti atau isi dari video, dan terakhir closing, penutup dari video itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya silakan masuk. Silakan masuk. Oke. Silakan masuk. Oke. Aduh, kejepit. Nah, apa-apa? It's okay. Oke, silakan duduk. Oke, tadi Ibu bertanya, masih ingat pertemuan yang pertama? Masih. Oke. Pertemuan yang pertama membahas apa? Narendra? Pertemuan pertama membahas menggunakan aplikasi apa? VN. Oke, aplikasi VN untuk mengolah video. Mau flashback untuk pertemuan pertama? Video itu langkah awal pembuatan video itu harus ada apa? Harus ada download dulu. Nah, mungkin lah orang saya bilang aplikasi ini, aplikasi itu, orang nggak download. Tapi mau tanya, di dalam HP boleh edit tanpa pakai aplikasi? Boleh dong, ada toh dari video, foto, kan? Ada kan dari tambah. Nah, itu. Hari ini orang mau masuk dalam pembuatan. Tapi boleh orang mau ice breaking dulu? Ice breaking karena semua sudah pada bosan habis istirahat. Orang ice breaking dulu. Kalau bilang sapi, DP jawaban kukuruyuk. Kalau sapi, kukuruyuk. Kalau ayam, mo. Kalau kambing, kwek-kwek. Kalau bebek, mbe. Oke, siap? Siap. Mulai. Ayam. Bebek. Sapi. Bebek. Fokus nih, dari ini berpari istirahat. Oke, ice breaking satu kali lagi. Ayam. Kambing. Bebek. Oke, mulai fokus. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ya. LKPD yang tadi yang sudah Ibu bagikan. Di situ ada permasalahannya LKPD yang sudah Ibu bagikan. Oke, boleh dibentuk kelompok, langsung dibentuk kelompok untuk kita masuk materi. Boleh langsung dibentuk kelompok. Oke, kelompok.
Nah, cara menambahkan filter di VN. Ini kan torang so masuk cara masuk video toh yang pertama kan? Yang pertama, pertemuan pertama kan? Oh, banyak sekali. Ini nak pakai. Oke. Cara masukkan video yang pertama buka aplikasi VN yang sudah diinstal, install dulu tentu. Setelah itu pada tampilan awal VN, tab tanda plus. Ketiga, tab menu new project. Sudah muncul kan di yang sudah diinstal kan? Sudah. Oke. Pilih video yang akan diedit atau digunakan. Lalu tab tanda panah biru di pojok kanan untuk mulai memasukkan videonya. Kemudian akan muncul tampilan editing video kita sehingga siap untuk kita edit. Nah, kalau aplikasi yang lain kan hampir sama macam ini. Tinggal menunya yang dirubah-rubah. Cara menambahkan filter di VN. Nah, ini yang bikin video, salah satu yang bikin video jadi menarik, lebih indah, lebih menarik, lebih apa ya? Mungkin lebih suka orang mau tonton dan orang pribadi, kata yang lebih suka untuk menonton. Apabila kita ingin memberi efek-efek warna pada video, maka bisa memanfaatkan menu filter yang ada di aplikasi VN. Nah, pertemuan yang lalu ada berapa filter di aplikasi VN? 60. Menurut adik-adik itu banyak atau sedikit? Banyak. Mungkin tidak bisa terpakai semua. Tapi kalau cuma sedikit lagi tidak menarik kan? Orang-orang mau pakai aplikasi kan? Iya. Pada tampilan awal editing, tab menu filter yang ada di deretan bawah menu. Setelah itu akan muncul berbagai macam jenis filter seperti estetik, essence, fog, dan seterusnya. Jadi semua filter itu ada nama-namanya. Kalau di tempat lain, kalau di aplikasi lain ada original, ada sweet, ada Paris. Nah, itu warna, itu DP warna-warna kan? Filter punya warna-warna. Tab tanda centang di bawah atau pilih apply to all. Oh, kalau semua di apply, misalnya orang pilih yang tadi Paris. Nah, di saat orang pilih itu baru bisa di apply, baru bisa digunakan. Maka video akan berubah warnanya sesuai dengan filter yang telah dipilih. Kadang kalau dari mem sendiri pas edit karena terlalu banyak filter, 1 jam pilih filter itu. Ini, mungkin ini. Mungkin ini. Mungkin ini sama, kan? Bingung kan model-modelnya mau yang bagaimana? Ini, yang ini. Di saat semua selesai, ganti. Kayaknya yang ini. Atau ada yang penasaran, baru 10 filter karena pikir masih ada banyak filter, dia mau coba semua filter yang ada di ujung itu. Tapi ujung-ujungnya balik ke filter yang pertama. Kan sama kan seperti itu. Filter. Setelah ujung-ujung sampai mentok, yang tadi kata. Baru ada yang filter di tengah-tengah itu, pas ada filter di tengah, coba jadi begini. Kan ada kan begitu jatuh aku sendiri. Jadi begini. Mana tuh hidung? Ada kalau filter banyak DP model-model. Nah, ada filter yang jarak segeli. Filter di Instagram. Mas ada filter mata semua? Cara menambahkan filter di VN. Nah, kalau ini yang dorang kasih coba lihat. Ada yang black and white yang mungkin ini original. Kalau zaman dulu awal-awal ada HP itu, kalau ganti-ganti warna, ada yang panorama, sepia. Ada, pernah lihat ditulis di bawah. Itu masih ada? Masih. Yang sepia, tulisan sepia itu agak mau kejadul-jadulan, vintage itu. Masih ada filter. Nah, ya seperti itu. Kalau filter sosmed kan lebih canggih. Ada yang keluar darah. Ada yang wajah jadi banyak-banyak. Nah, itu filter kan. Lebih canggih kan tuh. Nah, boleh dilihat filternya. Nanti kan DP menunya akan ada di bawah-bawah sini. Ini teks. Oke.
Cara menambahkan teks ke video VN. Nah, ini yang Mem bilang tadi. Import video yang akan ditambahkan teks. Setelah itu pada tampilan awal editing, pada baris kedua icon bergambar huruf T bertanda plus. Biasanya hampir semua itu DP teks itu ditaruh T, berarti teks. Seperti titel untuk membuat judul video, standar untuk membuat teks, biasa seperti subtitle dan lain sebagainya. Tapi salah satu format tersebut kemudian akan muncul tampilan editing teks. Kita bisa mengetikkan teksnya, mengubah warna fontnya, mengganti font, atau bahkan memindahkan teksnya ke area yang diinginkan. Yang kelima, tap tanda centang untuk mengaplikasikan teks tersebut. Kalau so yakin, biasanya juga edit teks itu lama. Orang mau edit dulu di pembuka, ada apa? Atau mau jelaskan pemain di dalam video siapa semua. Baru DP isi menjelaskan babak penyisihan pertandingan bola kaki antara kelas 10-3 dan kelas 10-1 seperti itu. Baru yang kedua, baru yang terakhir penutup. Toh, kalau penutup itu biasanya kita taruh apa? Sekian terima kasih. Nah, kalau orang nonton film, video pendek, ada DP kredit itu. Nah, dia ke atas sama itu ada nama-nama, kan? Mungkin kalau di film itu terlalu panjang, karena kan banyak DP kru segala macam. Nah, kalau cuma rupa orang, cuma tunggu nama saja, video DP nama apa semua. Nah, Mem rasa sih so menarik, baru ditambah lagu, toh bisa toh? Nah, itu. Meskipun kalau dari Mem sih sependek apapun video, kalau DP transisi bagus, DP sound bagus, DP isi menarik, DP editing bagus, enggak apa-apa juga kalau hanya 30 detik, 20 detik itu enggak apa-apa. Cara menambahkan teks ke video VN. Nah, ini tampilannya. Ini tampilannya T kan? T. Nah, bisa ditambahkan teks. Nah, untuk teks yang ada di VN ini, dia ada banyak font. Jadi jenis-jenis tulisan. Jadi tidak cuma di desktop, kon cuma tulis teks, pilih font itu ada banyak. Tapi kalau di VN juga ada aplikasi lain juga, Mem tahu ada. Toh DP font ada banyak. Ini ada banyak ini DP model-model tulisan-tulisan. Mungkin kalau perempuan ya agak berbunga-bunga, melambai-lambai DP font toh. Mungkin kalau lain-lain boleh tambah emoticon api-api, berbunga-bunga, ada kupu-kupu. Nah. Yang baru Mem tahu nih pernah edit ala-ala itu. Toh? Jangan. Ngoni pernah edit ala-ala itu. Dari zaman SMP ini edit ini so banyak. Mem pernah edit alay-alay. Pernah. Tapi Mem rasa ngoni lebih banyak alay karena DP aplikasi so lebih mendukung kalau zaman sekarang. Oh Tuhan, DP alay-alay sampai bagaimana sekali. Udah sama. Nah, baru kan biasanya ada template, ada bingkai. Bayangkan DP emoticon, DP teks melambai-lambai, kok ada DP bingkai lagi. Soalnya begini dang, di saat orang buka itu aplikasi, rupa mubasir orang nggak pakai itu. Tapi di saat orang aplikasikan, ramai sekali. Jadi minor sekali. Tapi kalau Sopro so lebih tahu mana yang dibutuhkan, mana yang mau dibuang, mana yang Mem juga merasa kalau baru pertama edit, lihat orang bagus, ada dorongan suka edit. Serta edit beda. Ya saya begini. Itu kan jadi begitu tuh biasanya. Anggaplah pemula. Atau halilintar saja sealai-alainya sih banyak itu. Nah, cara memotong video. Nah, ada terlalu panjang. Atau mungkin saat kita bicara, satu lewat. Terus kita mau gimana? Mungkin boleh potong atau ulang. Nah, atau so serius pas wawancara, so briefing, kita rekam dari baru masuk. Iya.
Pas baru masuk ada orang lewat di belakang. Ya, kalau foto sudah aplikasi jadi hilang. Kalau video hilang sebelah, dia dapat jalan sebelah. Nah, kalau mungkin kalau dia masih di jauh, orang boleh potong bagian dia, kan? Orang boleh potong bagian dia, fokuskan yang ada. Orang bicara atau orang sedang melakukan kegiatan apa yang direkam, fokusnya apa orang. Nah, itu bisa di crop. Atau bisa orang masukkan video, misalnya 10 video, tek, dia array video. Sama dia ini kan? Itu, ini masuk video. Nah, ini kan video ada banyak ini. Nah, ini tambah kurang. Torang boleh crop. Torang boleh crop yang ada tanda ini. Torang pisah atau torang buang, kan? Nah, boleh hapus. Nah, itu untuk boleh di-cut. Boleh torang buang apa yang torang tidak suka. Atau mengganggu, mungkin bikin video jadi tidak terlalu estetik atau tidak terlalu bagus. Ini kan cara memotong. Nah, ini cara memotong. Aduh, kita tidak suka bagian ini. Salah bicara kita di situ, potong, cut, potong, buang. Kita sambung ke video yang orang suka. Tapi ada DP aturan, jangan orang potong sebelah ada bicara lain, serta sambung di sebelah bicara lain. Kecuali orang mau UTD atau mau transisi ke tempat lain, mungkin boleh. Tapi kalau dalam sesi wawancara seperti yang kelompok berapa tadi ada bikin kelompok 2 wawancara tuh, orang potong yang tengahnya, cuman ada ujung sama akhir, kacau, bingung. Mungkin boleh orang ambil ulang. Ini orang potong, buang, orang ambil yang lebih bagus, orang boleh sisip ke tengah di mana yang orang ada hilang, itu boleh sekali. Dalam semua video boleh. Video di HP juga tanpa aplikasi, merasa boleh. Tapi kalau mau lebih itu sih ke FN. Nah, cara menyimpan video dari aplikasi FN ke galeri. Setelah proses editing di FN selesai, maka hasil video dari aplikasi FN dapat disimpan ke galeri HP, sehingga nantinya siap untuk diputar pada video player atau untuk di-share ke medsos seperti TikTok, YouTube, atau IG. Nah, ini DP keunggulan lagi, banyak sih aplikasi keunggulan. Tapi keunggulan FN ini setelah orang selesai edit, orang simpan ke galeri. Nah, dari galeri itu boleh langsung di-share ke TikTok, ke YouTube, IG, atau WA. WA ini kirim ke tamang-tamang, Kang. Kan kalau sosmed kan dilihat semua orang. Cara menyimpannya sebagai berikut. Nah, cara menyimpan video dari aplikasi FN ke galeri. Edit video pada aplikasi sesuai kebutuhan. Tab menu ekspor, nanti ada menu ekspor tadi di gambar. Tab tanda centang untuk memulai proses menyimpan video. Ketik titel atau judul file video saat proses ekspor berjalan. Yang terakhir itu ada save to album. Sudah dicoba kan semuanya tadi kan? Oke, save ke album. Oke, cara menyimpan video ini caranya nanti sebentar Ibu putarkan, memputarkan itu videonya. Nah, ini cara menyimpan. Nanti habis dari sini, terakhir juga ada orang boleh atur DP pencahayaan, boleh atur DP kapasitas, resolusinya. Nah, nanti kalau itu dia pindah kemari, ini DP nama proses render. Kalau dia render, ini render berjalan. Dia proses mau render, supaya boleh simpan ke ini render. Supaya boleh simpan ke galeri. Habis render simpan ke galeri. Nah, cara buat opening. Buat dulu DP opening. Pertama harus mendownload aplikasi VN dari Play Store. Ini masukkan video yang dijadikan opening beberapa shoot. Bolehlah 10 shoot. Nah, masukkan video opening green screen tersedia di YouTube. Ini kalau bikin lebih bagus. Kau nih tahu fungsi green screen? Nah, boleh tambah-tambah animasi toh. Tambah-tambah apa? Torang foto ya. Iya, seilang yang belakang yang tidak bisa orang lihat. Boleh juga pakai green screen kalau ada orang lewat tidak sopan di belakang. Boleh kan? Di green screen. Nah, green screen ini kan biasa dipakai di film-film besar. Kan semua di sini hobi film.
Kalau action, animasi itu pakai green screen loh, anime. Nanti kalau green screen itu, tahu film paling mahal Transformers itu big screen terbesar itu. Bagaimana itu robot di depan, belakang itu hancur. Itu semua green screen, sinematik. Nanti kan kalau misalnya mau suka dalami itu, kalau kuliah ambil komputer, teknik komputer boleh ambil multimedia. Nah, boleh kasih gambaran ke multimedia itu akan ada pembuatan video, mengedit sama bikin game. Di multimedia juga ada bikin game. Tapi kalau penelitian sih yang spesialis kalau editing, kalau bikin video sama bikin itu ada. DP yang green screen itu ada. Nanti sebentar mau dikasih itu teknik-teknik pembuatannya. Itu dasar dari pembuatan ke film-film besar. Itu semua pakai green screen. Dan kalau film besar itu ada DP studio sendiri. Pernah lihat pasti toh? Kalau di pembuatan toh, bayangkan pakai green screen dan hasilnya senyata itu. Dari belakang guys. Wow. Kalau meme sendiri sih lebih ke Harry Potter. Itu juga green screen. Avengers itu kalah Transformers, itu termahal sekarang. Itu yang termahal sekarang. Transformers kalah, Avengers paling yang Marvel Universe itu dia yang paling mahal. Nanti 16 Desember Avatar. Nah, itu sih 3 jam. Itu green screen juga itu. Itu garapannya 3 tahun. The Way of Water. Nanti kalau suka, nanti terus nonton sama-sama kalau ada waktu. Nah, storyline video. Dalam membuat konten video terdapat istilah storyline. Apa itu storyline? Alur cerita. Yang akan dibuat pada sebuah karya animasi atau film sehingga jelas dan terarah. Ini storyline ini, misalnya kan rupa teks yang ibu bilang tadi, title. Ya, ada kan yang putar video 20 detik. Oh, DP maksud ini. Nanti lama, ini apa? Oh, terakhir baru. Oh, ini kote. Oh, kita kira begitu. Kita kira tuh ini pertama tidak jelas. Oh, itu. Kalau film-film kan sudah dibuat. Kalau FTV kan, ini film judul ini, Indosiar. Judul Suara Hati Istri. Oh, nanti video hari ini nanti mau divideokan atau thriller seperti ini kan, diceraikan, gitu. Ditindas ibu mertua, kan toh, begitu tadi storyline toh. Kena musibah, nah kan seperti itu toh. Skin adalah segmen pendek dari keseluruhan cerita. Nah, skin itu ada setiap scene. Ini scene 1 dia menangis. Ini scene 2 tabrak. Scene 3 hilang ingatan. Nah, kalau sinetron apa dulu? Hilang ingatan dulu. Nah, ada langsung mati. Kalau dia mati tamat. Toh, kalau dia mati, sinetron 1 video 1 malam tamat. Nah, ada doi orang nggak dapat doi. Memperlihatkan satu aksi berkesinambungan yang diikat oleh ruang, waktu, isi cerita, tema, karakter atau motif. Nah, scene keempat ternyata Aurelia memiliki motif terselubung. Nah, bersambung. Apa itu skenario? Nah, akan dibagikan skenario antagonis, tertindas, yang baik hati, dan penengah. Cameo cuma aja lewat. Skenario adalah sebuah dokumen yang berisikan deskripsi langkah tentang bagaimana adegan demi adegan berlangsung dan terjalin menjadi sebuah cerita yang utuh. Oke, take 1. Priscil maso nih. Pas maso Rangga tolak. Take 1. Skenario itu sudah isi. Apa Priscil mau bilang, apa Rangga mau bilang. Itu sudah termasuk dari skenario. Itu skenario.
Skenario bisa juga disebut sebagai cetak biru atau blueprint yang menjadi tulang punggung sebuah cerita film. Skenario itu ada DP inti. Jadi ini film 2 jam ini, DP skenario, DP inti ada di dalam situ. Oh, baru mau mati kote. Biasa sudah mau bawa. Aduh, dia mau jadi DP bapak mantu kote. Ayahku adalah suami. Di saat orang so baking, ini so dalam proses video panjang nih, so bukan video pendek lagi, ini so proses dalam video panjang. Nah, proses rendering video di saat semua so dimasukkan, so rampung, so banyak tuh apa? So banyak yang apa? DP video so masuk, banyak teks, lagu so rampung semua, so tinggal mau save, DP skenario so tersusun semua. Akhirnya orang masuk dalam proses rendering. Secara sederhananya, rendering merupakan sebuah kegiatan editing, proses penggabungan dan membangun gambar dari sebuah objek secara kolektif hingga menjadi sebuah video yang utuh. Nah, untuk bisa melakukan rendering video ini, Anda akan membutuhkan aplikasi atau software editing video khusus di perangkat komputer PC atau laptop. Nah, proses rendering ini lengkali. So kelar kung barender kung dia stuck di tengah. Memori ndak cukup. Kontong dah edit 2 jam. Oke. Apakah rendering dapat dilakukan melalui smartphone? Nah, itulah pengertian dari rendering, di mana rendering merupakan sebuah proses berisi langkah-langkah untuk menggabungkan hasil editan berupa objek berupa foto, video atau audio teks dan sebagainya. Di saat semua so rampung di foto, audio, video, teks, cukup berat untuk dilakukan sehingga rendering hanya dapat dilakukan di komputer. Boleh di HP? Nggak bisa. Kalau diedit pakai dari HP, rendering dari HP, nggak mungkin kalau bisa edit bisa pindah ke laptop. Nah, kalau itu kenapa bilang harus ada spek-spek tertentu, kan? Samsung zaman 3 tahun lalu penghuni begitu deh ini dia menangis pica, yang mati menyala DP lampu. Oke, mau lihat video? Cara mengedit pakai VN. Oke. Dukang DP itu Kang. Iya, ini cara mengedit. Cuman pendek ini, cuman pendek. Ini video masuk. Ini yang dibilang pembuka. Pembuka tadi. Itu pembuka. DP efek. Nah, baru ini masuk. Ini berarti DP isi, DP inti. Kan? Isi dan inti dari video. Boleh jelas? Dapat lihat? Dia isi ini 19 foto. 19 foto, 19 video. Dia langsung isi satu kali yang ini. Ini template. DP model gagah sekali. DP model tidak baking, DP model.
tipikal mama dan kalau buat foto. Dia kasih masuk di sini 19 file foto. Nah, transisi kan. Next di tombol atas. Oke. Nggak kayak Kang DP ini Kang. Nah, ini kan semua di save. Itu yang sementara. Dia berrender. Simpan ke galeri. Bagus. Bagus ini. Nanti ada DP video penutup. Ini DP penutup. Nah, cuman 5 menit sih ini DP video ini. Dia baking tutorial itu cepat sekali. Mungkin berikut ada yang baking tutorial makeup. Mukbang Jo. Kalau mukbang memang suka sekali. Tim memang subscribe. Nah, oke. Sampai di sini ada pertanyaan, guys. Ada pertanyaan adik-adik? Boleh duduk berkelompok. Duduk berkelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, mungkin satu kelompok akan jadi 2 orang. Agak lebar, boleh? Oke. Akan ada satu kelompok jadi cuman. Oke, silakan. Ayo. Nanti yang LKPD tadi, DP LKPD yang kedua. LKPD yang kedua ada di situ. LKPD yang tadi. Lembar kerja yang tadi. Ya itu tadi LKPD. Ada itu LKPD. Nah, itu. Ini LKPD. Bukan LKPD itu. Nah, DP belakang itu ada yang soal kedua itu. Sudah keluar. Dimit.
Nah, yang C. Ya. Kelompok 1 seperti biasa, studi kasus 1, kelompok 2, studi kasus 2, kelompok 3, studi kasus 3. Oke. Oke, memberi waktu nih untuk mengerjakannya. Memberi waktu kerjakan. Kalau ada pertanyaan, boleh. Ada yang mau tanyakan? Kan ini kan? Ya, ini. Tadi ada baking yang mana? Yang ini toh? Nah, sekarang yang ini. Pertemuan 2 yang ini. Tapi kan ada di sini tuh. Itu coba lihat. Kelompok 2. Ini kelompok berapa? 2. 1. 1. 2, 3. Oke, 1 aja. 1. Coba lihat di situ di kelompok. Di kelompok. Ini. Kan? Oke. Kelompok 1 Kang, itu Kang. Kelompok 1 coba lihat ada. Nah, ini. Nanti habis katanya nih. Kelompok 3. Ada sudah Pak Lia? Dah. Kelompok 1 punya. Baru kelompok 2 punya. Kelompok 3 punya. Oke, boleh. Coba lihat DP pertanyaan yang kelompok 3, jelas. Iya, ini kelompok 2 Kang. Nanti sebentar baku tanya. Oke. Boleh cari pakai dari internet, tapi harus sesuai dengan sesuai dengan materi. Materi. Kalau tahap 1 kan mengenal aplikasinya, baru kekurangan penggunaan di desktop dan di smartphone. Kalau ini kan sudah mengoperasikan aplikasinya, terkhusus aplikasi VM. Oke. Diberi waktu dulu ya. Kelompok 1 ada yang kesulitan. Kelompok 2, kelompok 3. Jangan lupa buka LKPD-nya ya. Buka LKPD-nya untuk pertemuan yang kedua. Oke. LKPD yang kedua.
Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanya ya kalau ada yang kurang jelas. Tinggal 10 menit lagi ya adik-adik ya. Ikut lagi memperiksa. Pasti menit ke-50 nih, tinggal 6 menit. 6 menit lagi ya. Ayo kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi oke, waktu tinggal sedikit lagi. Oke. 3 menit lagi.
Oke. Kelompok 1. Kita mulai kelompok 1. Bagaimana? Sudah selesai atau belum kelompok 1? Sudah? Oke, kita beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. 1. Yaitu hasil diskusi dari diskusikanlah dengan kelompok, kemudian uraikan pemahaman kalian tentang proses editing, pembukaan atau bumper video pada aplikasi video ini. Yaitu adalah masukkan video yang akan dijadikan opening beberapa shoot, selanjutnya masukkan opening green screen, tersedia setelah itu pilih menyesuaikan pada menu yang tersedia di aplikasi VN. Video green screen akan menyesuaikan dengan video yang sudah dimasukkan, dan selanjutnya pilih chroma. Secara langsung video opening hampir selesai. Oke. Demikian hasil diskusi. Ada tanggapan, pertanyaan atau tambahan? Dipersilakan. Oke, dari kelompok 2. Tidak butuh waktu lama untuk membuat opening aplikasi. Oke, bagaimana? Jangan lupa ya, dimasukkan ke LKPD ya dan dikirimkan. Oke, masih bagaimana? Masih ada yang kurang? Oke, silakan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan pada kelompok 1. Mau kelompok 2 atau kelompok 3 dulu? Oke, silakan kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Diskusikan dengan kelompok, kemudian uraikan pemahaman kalian tentang proses editing bagian inti video pada aplikasi VN. Hasil diskusi kelompok 2, pilihlah video yang akan digunakan dan diedit, lalu tap tanda panah biru yang ada di pojok kanan bawah untuk memulai memasukkan videonya. Kemudian akan muncul tampilan editing video kita sehingga siap untuk diedit dan dapat kita manfaatkan menu filter yang ada pada aplikasi. Oke. Ada pertanyaan? Pertanyaan kelompok 1 dan kelompok 3. Oke, silakan kelompok 1. Penambahan teks juga bisa diedit dan pembuatan video. Untuk teks bisa ditambahkan dalam editing video seperti dalam menggunakan filter. Untuk teksnya ada beberapa pilihan font yang disediakan dari aplikasi VN. Oke, bagaimana? Kelompok 1? Sudah jelas? Oke, masih ada pertanyaan, tanggapan? Untuk kelompok 2? Sudah jelas ya? Untuk permasalahan kelompok 2? Oke, tepuk tangan pada kelompok 2 dan bisa kembali ke tempat. Selanjutnya kelompok terakhir. Diskusikan dengan kelompok, kemudian akan uraikan pemahaman kalian tentang proses editing, penutup atau closing dalam video pada aplikasi editor. Baik, saya bawakan dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Bisa menambahkan potongan video terakhir atau background dengan teks menutup dari video dan selanjutnya proses rendering. Oke. Sudah selesai pertanyaannya? Sudah. Oke, ada pertanyaan? Tanggapan? Itu dari kelompok? Masukan. Oke, ada masukan ternyata. Mohon dicatat ya kelompok 3. Ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan untuk cara membuatnya. Wah, siap. Oke, nanti ditambahkan ya untuk kelompok 3 ya. Siap. Jangan lupa dimasukkan ke LKPD. Ya, silakan kembali ke tempat. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Baiklah. Itu hasil diskusi dan jawaban dari ketiga kelompok. Sampai di sini sudah mengerti, sudah jelas untuk pertanyaan.
Ya, sampai di sini ada yang bisa menyimpulkan untuk hasil diskusi dari materi kita hari ini? Kesimpulan dari cara membuat video, cara mengedit video. Oh iya, kita lihat ya, kelompok 1 sudah mengirimkan hasil editingnya. Nah, oke, hasil editing dari kelompok 1. Oke, boleh kita lihat. Nah, ini punya kelompok 1 ya. Durasinya berapa ini? 1 menit ya. Di kantin belakang. Ini. Oh, bukan di dalam sekolah. Oh. Ini wawancara apa? Pedagang. Oke. Ini pedagang di mana? Di mana? Stan Raja Rey, Stan Raja. Oh iya. Kan DP muka, baku muka sama itu Stan Raja tanpa baju. Ya, tepuk tangan untuk videonya. Mantap. Mungkin berikut boleh lebih panjang. DP editing boleh lebih panjang, ya toh. Nah, yang terakhir, ada yang boleh kasih kesimpulan, berikan kesimpulan, persilakan. Oke, silakan. Kesimpulannya, dalam membuat video menggunakan aplikasi PN memudahkan kita untuk membuat video yang menarik dan bervariasi, serta dapat digunakan di mana saja dan sangat fleksibel. Oke, kesimpulannya. Terima kasih untuk sekretaris. Nah, Mei mau tanya, berapa persen pemahaman dari materi pada siang hari ini? Oke, mantap. Oke, pertahankan, selalu fokus. Nanti jangan lupa LKPD dikirim jam 6 besok terakhir ya. Jangan lupa untuk pertanyaan, untuk jawaban tambahan ya, boleh ditaruh, dan jangan lupa nama-nama kelompok. Kita akan bertemu untuk pertemuan berikut dengan materi yang berbeda. Ibu mau untuk materi yang berikut bisa nanti share di grup dan bisa dipelajari dulu di rumah. Oke. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, ada yang bisa tutup dengan doa? Persilakan. Untuk doa tutup. Untuk doa tutupnya, persilakan. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa kepada Allah. Ya Allah Bapa yang berada di dalam kerjaan surga, terima kasih karena Engkau telah menemukan pelajaran kami dari awal tekanan hingga boleh berakhir yang baik. Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami dan kami Amin. Oke. Terima kasih. Sampai kita berjumpa di pertemuan berikut ya. Terima kasih untuk hari ini. Selamat siang.